Amas, 60, warga Kampung Condong, RT 7 RW 9, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, masih terus terbayang oleh kejadian bencana yang menimpa dirinya dan keluarga pada Jumat, 5 Desember 2025, sore. Pada saat itu, tanah di lereng Gunung Sinapeul tiba-tiba longsor dan menerjang pemukiman warga di bawahnya. Rumah Amas yang berada tepat di sisi bagian selatan lereng menjadi salah satu bangunan yang terdampak cukup parah oleh material tanah dan bebatuan yang turun dari atas gunung tersebut. Ia menjelaskan bahwa rumahnya ikut tersapu longsoran, meskipun tidak seluruh bangunan tertimbun tanah. Amas menggambarkan bahwa kejadian berlangsung begitu cepat. Ia tidak mendengar suara gemuruh ataupun tanda bahaya lain sebelum longsor itu terjadi. Kecurigaan muncul ketika aliran sungai di belakang rumah tiba-tiba membesar dan datang deras seperti gelombang besar yang menerjang dari arah lereng gunung. Saat bencana terjadi, Amas sedang berada di rumah bersama istri, anak laki-lakinya, dan seorang cucu bayi berusia 2 bulan. Bangunan yang roboh menimpa tubuh mereka secara mendadak. Amas sendiri tertimpa puing-puing rumah dalam posisi tengkurap, membuatnya sulit untuk bergerak dan bernapas selama beberapa waktu. Di bawah reruntuhan, ia merasakan tubuhnya terhimpit material rumah. Sesak napas dan rasa sakit membuat waktu berjalan sangat lambat baginya, meskipun ia memperkirakan kejadian itu hanya berlangsung sekitar 10 menit. Dalam situasi tersebut, ia hanya bisa berteriak minta tolong, dengan keyakinan bahwa tanpa bantuan, ia mungkin tidak bisa bertahan lebih lama. Amas sempat merasa pasrah terhadap takdir, namun keberuntungan masih berpihak kepadanya. Warga sekitar mendengar teriakannya dan segera mengevakuasi dirinya dari balik puing. Sementara itu, anggota keluarganya telah terlebih dahulu diselamatkan oleh tetangga dan kini semuanya dalam kondisi selamat meskipun mengalami luka-luka. Amas mengakui bahwa dirinya menjadi korban dengan luka paling serius di antara keluarga. Pasca kejadian, Amas dan keluarganya terpaksa mengungsi bersama warga lain di posko penampungan. Rumahnya yang hancur total tidak lagi menyisakan tempat untuk beristirahat. Bahkan hewan ternaknya seperti domba, ayam, dan burung peliharaan ikut tertimbun. Motor hingga mesin jahit miliknya pun terkubur di bawah longsoran. Saat ini, ia masih tinggal di posko karena khawatir akan terjadi longsor susulan. Bantuan pribadi untuk perbaikan rumah belum ia terima, namun kebutuhan dasar seperti makanan dan perlengkapan sehari-hari telah dibagikan di posko pengungsian. Meski posko tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian, Amas mengaku belum sanggup melihat keadaan rumahnya lagi. Trauma mendalam membuatnya takut mendekati area sekitar lereng. Bahkan hanya mendengar suara hujan saja membuat tubuhnya seketika tegang dan pikirannya kembali pada kejadian mengerikan tersebut. Jika ditanya harapan, Amas menyampaikan bahwa dirinya tidak meminta banyak. Ia hanya ingin memiliki rumah kembali, meskipun sederhana, asal berada di lokasi yang lebih aman dan jauh dari ancaman tanah longsor. Ia menuturkan bahwa saat ini dirinya sudah tidak berani tinggal di lokasi rumah lamanya lagi karena rasa takut yang masih menyelimuti.